barisan, dalam saf, di luar sholat. Jadi maknanya lebih luas. Kata Nabi, kenapa harus berjamaah? Fa inna syaitana ma'al wahid. Karena setan itu akan memburu, mengganggu, menggoda orang yang sendiri. Fa innahu ma'atnaini ab'ad. Ya, setan melihat orang yang berdua, dia agak menjauh. Ya. Kenapa? Ya, pakai nalar sederhana. Kalau orang berdua, yang satu diganggu, yang satu mengingatkan. Tapi kalau orang sendirian, diganggu, ya nggak ada yang ngingetin. Makanya rata-rata sekali lagi secara umum, orang-orang yang terkena jerat sabu, narkoba, judi, pergaulan bebas, itu umumnya saat mereka sedang bengong, sedang lamun. Namanya bengong, lamun, pasti enaknya sendirian. Nah, coba ngelamun, bengong di depan orang banyak, pasti ada yang negor. Apa lo bengong? Tapi kalau ngelamun sendirian tuh bisa larut itu. Dan disitulah peluang setan. Makanya kata Rasulullah, jangan suka sendiri. Karena setan sekali lagi selalu nguber, memburu, mengejar, mengganggu orang yang senang sendiri. Jadi atas dasar hadis ini, maka hidup berjamaah itu menjadi sebuah keniscayaan. Yang ketiga, ya biar lebih kuat gitu ya, apa dasarnya kita berjamaah? Al-athar, ya, ucapan para sahabat. Jadi di bawah hadis namanya athar. Ucapan sahabat kan levelnya di bawah Nabi, makanya namanya athar. Ya. Athar yang paling populer, saya yakin semua kita pernah mendengar lah sekurangnya, bahkan mungkin membaca teksnya, ya, adalah athar Sayyidina Ali. Apa katanya? Al-haqqu bila nidham. Kebenaran yang tidak terorganisir, tidak berjamaah. Yaglibuhul batilu bin nidham. Sangat mudah dikalahkan, dilibas oleh kebatilan, oleh kemungkaran yang terorganisir. Jadi kebenaran sendirian itu bahaya sekali. Karena apa? Gampang dilibas, gampang ditindas, gampang dikalahkan oleh kebatilan yang berjamaah. Jadi kan kita udah bisa membayangkan kalau kebatilan saja, kemaksiatan saja, mereka berhimpun. Bagaimana kita yang yakin dengan al-haq, dengan kebenaran. Mestinya kita harus lebih kuat dalam berjamaah. Gitu. Supaya tidak bisa dikalahkan oleh kebatilan. Kemudian dalil yang keempat, nah ini mungkin jarang kita sebut gitu ya, adalah sunnatullah, ketetapan Allah, keputusan Allah kepada alam semesta. Jadi tidak ada alam semesta kecuali Allah putuskan, Allah tetapkan untuk hidup berjamaah. Ikan hiu di laut, berjamaah. Kera di hutan, berjamaah. Artinya ngumpul sama kelompoknya. Banteng, rusa, berjamaah. Bahkan si raja hutan, berjamaah. Ikan kecil di laut, dia berjamaah dengan komunitas ikan kecil. Kalong, ya, bukan kampret, kalong. Kampret juga berjamaah, kalong itu berjamaah. Belalang berjamaah. Ya, belalang itu kecil, makhluk lemah. Di depan rumah saya masih banyak tanah kosong. Ya kalau pagi-pagi, hari Sabtu, hari Minggu tuh banyak bapak-bapak, anak-anak remaja, antara jam 6:30 begitu sampai jam 7 itu, bawa sapu lidi. Bawa sapu lidi, ya, saya perhatikan nepokin apa gitu. Begitu saya samperin, ternyata mereka sedang nepokin belalang. Lalu saya sapa, buat apa? Mereka menjawab, buat empan burung Pak Ustadz. Oh gitu. Ya kenapa pagi-pagi nangkep belalang, kalau pagi-pagi masih banyak embun, mungkin dingin gitu. Jadi belalangnya jinak. Ya.
Sebagian saudara kita di kawasan Yogyakarta, Gunung Kidul, itu bahkan banyak yang mengkonsumsi belalang. Ya, dibikin rempeyek enak, ditumis juga enak, halal. Tapi petani bisa ketakutan. Petani jagung, ya, petani sayuran, kalau melihat belalang sudah seperti awan di atas. Nggak tahu jumlahnya berapa miliar. Itu membuat petani bisa menangis. Karena apa? Kalau belalang yang seperti awan di udara turun di persawahan, turun di kebun jagung, itu hanya dalam hitungan menit sawah yang siap panen ludes, jagung yang siap panen ludes. Ya, artinya apa? Lemah, tapi ketika berhimpun membuat membuat menggetarkan gitu, menggetarkan. Nah, kita kaum muslimin ya jangan sampai terlena dengan euforia kuantitas bahwa kita umat muslim terbesar di dunia. Ya bolehlah kita bangga, boleh kita senang, tapi mari kita barengi dengan terus meningkatkan kualitas iman kita, kualitas keislaman kita, ya supaya kita menjadi umat yang disegani gitu, punya wibawa. Kalau melihat kondisi hari ini kan kita sedih, sudah nggak terhitung lah berapa kali ya Islam dinista, ya mulai tahun berapa itu yang di Denmark. Dan akhir-akhir ini kita semuanya pasti udah nonton berita lah. Bagaimana Islam dinista, Nabi kita diolok, dihina. Tapi umat Islam mayoritas tak berdaya. Ya, ini mananya apa? Karena kita nggak berjamaah. Akhirnya menjadi lemah, nggak punya kekuatan. Jadi sekali lagi, berjamaah adalah sunnatullah, ketetapan Allah kepada semesta. Ibrohnya buat kita, kalaulah makhluk-makhluk ciptaan Allah yang tidak Allah beri akal saja, mereka berhimpun berjamaah. Bagaimana kita merupakan ciptaan Allah yang paling mulia karena Allah telah memberikan kepada kita akal yang membedakan dengan ciptaan Allah lainnya. Mestinya kita harus lebih solid gitu. Ya, mestinya kita harus lebih kokoh berjamaah. Jadi 4 itulah dalil masyru'iyatul jamaah. Dalil disyariatkannya kita hidup berjamaah. Ayat Allah, hadis Rasul, ucapan sahabat, dan sunnatullah, ketetapan Allah kepada alam semesta ini. Nah, lalu apa hikmahnya? Ini dia, ya. Hikmah berjamaah yang pertama adalah al-jama'atu barokah. Berjamaah itu insya Allah akan menurunkan berkah. Ya. Kita kan selalu tiap hari lah agar hidup kita diberkahi, harta kita diberkahi, keluarga kita diberkahi, ya masyarakat kita diberkahi, lingkungan kita diberkahi, segala urusan kita diberkahi. Berkah, berkah, berkah. Karena berkah artinya adalah ziyadatul khair. Tambah-tambahnya kebaikan. Baik kebaikan yang dohir terlihat mata, maupun kebaikan yang batin yang tidak nampak di mata. Ya seneng itu kan nggak kelihatan. Karena adanya di dalam hati. Ya, tapi ekspresinya kelihatan. Jadi sekali lagi, hidup berkah adalah hidup yang diinginkan, yang dirindukan, yang didambakan, yang diminta oleh setiap kita. Makan aja kalau berjamaah berkah. Maksudnya gimana? Jatah berdua digabung jadi satu, itu cukup dimakan buat berempat. Jatah berempat, kalau digabung jadi satu, itu cukup dimakan berenam. Ya, sekali-kali gitu kuliner ke Sate Abu Salim di Sawangan, Parung Bingung, ya pesan nasi kebuli, itu biasanya standar 1 nampan buat 4 orang. Saya sudah beberapa kali dengan teman, ya ternyata Pak nasi kebuli yang kata pihak
penjual satu nampan buat 4 orang, itu dimakan 6 orang, nasinya nggak habis. Kalau kambingnya sih habis. Cuman nasinya nggak habis. Ya ini salah satu contoh keberkahan. Bahkan kalau masih dalam masalah makanan, bagaimana dalam peristiwa Perang Khandaq tahun ke-8 Hijrah. Ya, Rasulullah dan kaum muslimin membuat parit cukup panjang, 26 kilo, dalamnya 7 meter, lebarnya 8 meter. Masya Allah. Itu strategi yang nggak pernah dipikirkan oleh siapapun. Ya, baik oleh kita maupun oleh musuh. Kenapa parit? Ya karena ini satu-satunya akses ya orang-orang kafir Mekah untuk bisa masuk wilayah Madinah. Bagaimana caranya? Karena umat Islam 3.000. Orang kafir gabungan Mekah Madinah itu terdiri dari 10.000. Kekuatannya yang tidak seimbang. Maka strategi yang diusulkan oleh sahabat Salman Al-Farisi diterima oleh hari berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ya. Sampai stok logistik habis, para penggali parit pada kelaparan, Rasulullah yang memimpin menggali parit pun sampai mengikat batu di perut untuk menahan lapar. Ya, lalu sahabat Jabir melihat, nggak tega rasanya melihat teman-temannya sampai Rasulullah bahkan kelaparan. Akhirnya Jabir izin pamit pulang, ya, untuk mengambil makanan, ya. Dan Rasulullah mengizinkan. Ternyata di rumah tidak ada makanan matang. Yang ada adalah mentah, ada gandum 2 liter, ada anak kambing sapian sekitar usia 7 bulan. Kenapa, Pak? Tanya istrinya Jabir. Iya, teman-teman yang gali parit sampai Rasulullah pada kelaparan, nggak ada makanan. Ya udah masak. Akhirnya gandum dimasak, kambingnya dimasak, Jabir kembali lagi, ya. Lalu menyampaikan pesan sang istri, ya Rasul, cuman ada gandum 2 liter sudah dimasak dan motong 1 ekor kambing. Kata istri cukup untuk 4 orang. Jadi kalau Rasulullah mau ngajak ya tambah 3 orang. Bayangkan ratusan itu para sahabat. Nggak mungkin Rasulullah seorang pemimpin ya enak sendiri, kenyang sendiri. Ternyata apa? Semua yang sedang menggali parit diajak oleh Rasulullah. Ini yang membuat awalnya istrinya Jabir itu khawatir. Ya, makanan buat 4 orang tapi yang dibawa rombongan besar. Ya, kata Nabi, bilangin istrimu wahai Jabir agar nasinya tetap di dalam tungku dan dalam keadaan tertutup, agar gulainya juga ada di dalam tungku dalam keadaan tertutup sampai saya datang. Akhirnya Rasulullah datang, ya, dan Rasulullah yang membagikan, yang nyiduk nasi pakai bahasa sekarang, yang ambil gulai. Semua sahabat dapat kebagian. Ketika semuanya sudah kebagian, nasinya masih ada, gulanya masih ada, sampai Rasulullah pun menawarkan siapa yang mau nambah. Alhamdulillah ya Rasulullah, nendang, kenyang, subhanallah. Itulah hikmah berjamaah yang spektakuler. Oleh karena jamaah mari kita berusaha untuk bisa. Ini yang pertama. Yang kedua, apa hikmah, apa manfaat, apa untungnya kita berjamaah? Tad'iful ajri. Jadi pahala amal soleh kalau berjamaah itu dilipat gandakan. Ya. Jadi pahala amal soleh dikerjakan berjamaah, pahalanya jadi double-double. Ya. Kalau contohnya sholat di rumah ya 1 derajat. Tapi kalau kita pergi ke masjid, ya maka Allah melipat gandakan sholat kita jadi 20 derajat. Subhanallah. Dan ini berlaku
Untuk amal-amal soleh lainnya, manakala kita kerjakan secara berjamaah, itu nilainya jadi berlipat-lipat. Oleh karena sekali lagi, melihat dasar tadi, pentingnya berjamaah, dan melihat hikmahnya, ya kita udah nggak punya alasan untuk memilih hidup infirodi, menyendiri, mengasingkan dari halayak luas. Ya, jadi mari kita berjamaah agar amal-amal soleh kita ganjarannya, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa hikmah berjamaah? Itmamun nuqsan. Ya, kalau ada yang kurang, kalau ada yang cacat, nanti Allah yang menyempurnakan. Pergi ke masjid, masbuk, tertinggal. Masbuk itu artinya tertinggal. Ya, disebut masbuk ketika kita tidak mendapatkan takbiratul ihram bareng sama imam, itu namanya masbuk. Ya, jadi sekali lagi secara harfiah masbuk artinya adalah tertinggal. Artinya tertinggal, kita tidak takbiratul ihram bareng dengan imam. Pas kita takbiratul ihram, imamnya walam yakullahu kufuwan ahad, ruku. Ya, pertanyaannya, kita ikut ruku apa baca Fatihah dulu? Ya, semua pada paham lah. Pasti ikut ruku. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya, karena kita nggak dapat takbiratul ihram, bahkan nggak dapat baca Fatihah, dihitung satu rakaat apa enggak? Ternyata Rasulullah bersabda, man adrokar ruku ma'al imam faqad adrokar rok'ah. Barang siapa yang mendapatkan ruku bersama imam, maka dihitung dia telah mendapat satu rakaat. Padahal belum baca Fatihah satu ayat pun. Kok bisa begitu? Itulah berjamaah. Ketika ada yang kurang, Allah yang menyempurnakan. Apa kata Nabi? Qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam adalah sekaligus bacaan buat makmum. Ya, makanya jangan sampai dengan alasan apapun. Kok jarang ke masjid akhir-akhir ini? Iya, Pak Ustadz. Di masjid kami banyak anak-anak. Kalau sholat, ya jadi nggak khusyuk. Ada yang nangis, ada yang canda, ada yang lari. Saya sholat di rumah aja. Walaupun sendiri, saya lebih khusyuk. Ya, sekali lagi, mari kita kembali. Janganlah membantah melawan hadis Rasul. Rasulullah mengatakan, sholatul jamaati afdal min sholatil fard. Sholat berjamaah itu lebih afdal, lebih baik daripada sholat sendiri. Sholat berjamaah kurang khusyuk karena banyak anak-anak kecil bercanda, lari-lari, itu lebih baik, lebih afdal ketimbang sholat sendirian di rumah sekhusyuk apapun. Kok bisa gitu? Kalau ada yang kurang, ya, kalau ada yang tidak sempurna, gunakan Allah. Luar biasa. Coba sholat sendirian gak baca Fatihah, pasti nggak sah. Karena apa? Karena Fatihah itu rukun sholat. Tapi kita sholat berjamaah nggak baca Fatihah atau kurang bacaan Fatihah, sholat kita tetap sah karena bacaan imam adalah bacaan buat kita makmum. Luar biasa ya. Jadi ini hikmah berjamaah. Yang keempat, apa hikmah berjamaah? Hidup berjamaah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Al-jama'atu wasilatun li rahmatillah. Berjamaah itu menjadi wasilah datangnya kasih sayang Allah, datangnya rahmat Allah. Ya, siapa sih yang tidak butuh rahmat Allah, yang tidak butuh kasih sayang Allah? Semua kita pasti butuh. Karena apa? Rahmat Allah, ampunan Allah, ridho Allah itu penentu surga. Kalau amal soleh penyebab mendapatkan surga. Ya.
Tapi yang menentukan kita kelak surga dapat apa enggak, itu rahmat Allah, kasih sayang Allah. Rumusnya kalau Allah sudah cinta, kalau sudah sayang, rumus cinta, minta ya diberi, enggak minta ya diberi, namanya orang cinta. Iya kan jemaah? Ya, suami yang cinta, sayang banget kepada istri, minta ya dikasih, enggak minta ya dikasih. Sebaliknya, istri yang cinta kepada suami, minta ya dikasih, enggak minta ya dikasih. Orang tua yang cinta kepada anak-anaknya, anaknya minta dikasih, enggak minta ya dikasih. Kita harus jujur. Keinginan kita itu banyak yang enggak terucap, lupa. Ya, kayak orang berdoa pada hari Arafah. Saya kalau membimbing haji itu selalu mengingatkan 2 hari sebelum berangkat untuk wukuf, kami sudah membriefing jamaah. Ya, kenapa? Hari Arafah itu kita akan berada di tempat yang mustajab, waktu yang mustajab. Doa apa saja insya Allah dikabul. Makanya apa? Saya sampaikan kepada para tamu Allah, doanya tolong di list. Kalau nggak di list nanti lupa di sana. Ya, ya ternyata jamaah itu ada yang nurut, ada yang merasa ingat saya mah begitu. Ternyata apa? Begitu kita nggak punya list, nggak punya daftar apa yang mau saya minta nanti pada saat wukuf, dia bingung. Apa yang belum ya? Apa yang belum ya? Nah, tapi sejujurnya, kalau Allah sayang sama kita, Allah cinta kepada kita, maka banyak sekali yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta. Ini harus kita paham. Ya. Jadi banyak keinginan kita yang nggak nyampe di mulut, nggak terucap, karena lupa. Adakah di antara kita yang minta kepada Allah agar bisa ngedip normal? Ya Allah, aku memohon kepadamu agar mata saya bisa ngedip normal. Nggak pernah minta, tapi kita bisa ngedip normal. Ya, artinya apa? Ada sesuatu yang kita butuh, yang kita hajat, tapi nggak pernah terucap. Tapi Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan. Emangnya berkedip mata nikmat, Masya Allah. Ya, disebut nggak apa-apa ya buat diambil pelajaran. Dulu di zaman Orde Baru itu ada menteri namanya Pak Radius Prawiro. Saya lupa lah, Menteri Perdagangan, Pak Menteri Perindustrian. Biasanya Pak Radius Prawiro, biasanya itu bangun tidur nggak bisa ngedip. Bangun tidur bisa melek, tapi nggak bisa ngedip. Masya Allah. Kebayang nggak bisa ngedip, akhirnya buru-buru dibawa ke rumah sakit. Semua rumah sakit angkat tangan. Tersiksa lah. Jangankan sampai 2-3 jam seharian. 10 menit aja nggak bisa ngedip, coba aja kalau nggak tersiksa. Ya. Karena apa? Fungsi ngedip itu pertama, meratakan cairan. Kayak pelumas. Jadi ngedip itu ya cairan mata jadi rata. Nah kalau nggak ngedip, kering lah mata kita. Fungsi ngedip yang kedua, naik motor, angin membawa debu, masuk ke mata, ngedip, keluar sendiri tuh. Ya, bangun tidur, ada cileh kata orang Sunda, ciloh kata orang Jawa, ngedip, hilang. Itu biasanya para Prawiro akhirnya apa? Dilarikan ke luar negeri, berharap rumah sakit luar negeri bisa membuat mata biasanya Pak Radius itu nomor kembali. Akhirnya apa? Ya udah, urat saraf di sini dobrak abrik, ini bahasa saya dobrak abrik. Akhirnya apa? Gagal dan akhirnya meninggal. Masya Allah, berkedip mata, nikmat banget. Iyalah,
Pernah nggak kita ngitung 1 menit berapa kali? Kali. Kalau 1 jam, hitung sendiri. Seharian, hitung sendiri. Kalau setiap 1 kedip dibayar 1 perak saja, percaya deh sama saya, gaji kita tiap bulan nggak bakal cukup. Berarti apa? Allah memberikan mata kita berkedip tanpa pernah kita minta. Makanya apa? Mari kita pancing ya rahmat Allah dengan hidup berjamaah. Yakinlah Allah Maha tahu apa yang menjadi hajat kita, yang menjadi kebutuhan kita. Walaupun nggak pernah terucap, namanya cinta, maka Allah akan memberikan kepada kita. Ya, jadi luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa selalu berjamaah agar Allah senantiasa menurunkan rahmat, menurunkan mahabbah, cinta dan kasih sayangnya kepada kita. Apalagi bahwa rahmat Allah adalah penentu surga kita kelak. Kalau amal penyebab, kalau rahmat penentu. Kenapa bisa begitu? Ya, inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku, rahmatku itu mengalahkan murkaku. Artinya apa? Kalau aku sudah sayang, hambaku melakukan kesalahan, sudah dapat rahmat, maka Allah akan memberikan maghfirah. Urutannya begitu. Seorang suami sayang banget sama istri. Sekali waktu istrinya bikin kopi asin. Kira-kira Bapak marah nggak, Pak? Ketukar gitu, mau ngambil gula karena mungkin mati lampu gitu, atau buru-buru, akhirnya apa? Malah yang kesendok garam. Kopinya asin rasa garam. Kita seorang suami yang sayang banget sama istri. Kira-kira pas istri kita khilaf membuat kopi ternyata asin, marah apa enggak? Enggak lah. Jadi kalau marah mah enggak sayang. Kalau saya enggak marah. Rahmati, kasih sayangku mengalahkan marahku. Jadi kalau sudah jatuh cinta, kalau sudah sayang, dia melakukan kesalahan sekalipun, ya dimaafkan. Nyeplok telur gosong, enggak bakal marah. Senyum. Abang udah lama banget kepengen sarapan pagi pakai ceplok telur yang gosong. Gombal. Serius. Kalau sayang begitu. Sebaliknya juga begitu. Allah begitu. Kalau Allah sudah jatuh cinta kepada hambanya, kita khilaf, kita alpa, kita salah, maka Allah tetap akan mengampuni. Jadi kalau sudah dapat rahmat, insya Allah dapat maghfirah. Kalau sudah dapat maghfirah, pasti Allah ridho. Makanya yang menentukan surga itu rahmat Allah, ampunan Allah, dan keridhaan Allah. Mari kita ya berikhtiar mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, mendapatkan ridho dengan cara berjamaah. Tuh. Kemudian yang berikutnya, apa hikmah berjamaah? Kita berjamaah itu agar menjadi kuat. Ya, nah itu dia. Ya, berjamaah agar menjadi kuat. Nah, saya nggak ngelihat catatan, jadi lompat-lompat nggak apa-apalah. Ya, berjamaah itu agar menjadi kuat. Jamaah rahimakumullah, masih ingat kan bagaimana Rasulullah berdakwah 13 tahun di kota Mekah? Berat banget cobaannya. Berat sekali cobaannya. Diintimidasi, diteror, ditekan, disiksa. Rasul 13 tahun. Ya. Klimaknya rumah Nabi dikepung ya oleh anak-anak muda kafir Quraisy yang mendapat perintah dari tokoh-tokoh Quraisy setelah mereka mengadakan rapat paripurna pakai bahasa sekarang. Ya. Apa isi rapat paripurna? Agendanya satu, Muhammad mesti diapain supaya berhenti berdakwah. Ditawarin kedudukan nggak mau, ditawarin harta nggak mau, ditawarin perempuan nggak mau. Padahal tiga-tiganya itu yang dicari oleh setiap manusia. Harta, wanita, pasangan hidup,
Ya, itu yang dicari oleh kita. Rasulullah ditawarin tuh, tapi syaratnya berhenti berdakwah, ya ditolak oleh Nabi. Makanya apa? Akhirnya tokoh-tokoh Quraisy, pemimpin-pemimpin suku ngumpul di Darun Nadwah, mengadakan rapat paripurna dengan satu agenda. Ya, tawaran harta ditolak. Tawaran kedudukan ditolak. Ditawarin perempuan ditolak. Dengan apa ya? Supaya Muhammad berhenti berdakwah. Bunuh aja. Bayangkan. Ya udah, akhirnya rumah Rasul dikepung. Dan akhirnya Allah utus malaikat Jibril untuk mengabarkan kondisi genting dan perintahkan kepada Muhammad Jibril agar segera meninggalkan Mekah. Masih ingatlah kita itu, pasti. Ya. Pilu banget lah. Kok pilu? Iyalah. Bawa sebatang kara, baju yang melekat, onta sapi nggak bisa dibawa. Yang penting kita selamat, iman kita selamat, ngalah untuk menang. Jadi Rasulullah dan umat Islam tuh terintimidasi, tertekan. Banyak yang dibunuh, banyak yang disiksa. Akhirnya hijrah. Ya, salah satu tujuan hijrah apa? Menjaga akidah, ya. Menjaga agama, iya. Salah satu tujuan hijrah adalah Rasulullah mempersaudarakan antara Ansor dan Muhajirin. Ya, orang yang nggak pernah kenal, nggak pernah ngelihat bisa jadi seperti saudara kandung, bayangin aja. Karena 2 tahun sebelum Rasulullah hijrah, Rasulullah sudah mengirim delegasi namanya Mus'ab bin Umair untuk dakwah di kota Madinah. Ya, jadi sudah banyak yang memeluk Islam lewat Mus'ab bin Umair. Kenapa Mus'ab? Anak muda yang belajar bahasa cepat. Ya, jadi 2 hari misalnya dia bahasa Inggris. Putus-putus ya Ustadz. Sinyalnya putus-putus, Ustaz. Ya. Tes? Ya, sempat keputus tadi, Ustaz. Iya, Udah ya. masuk lagi. Ya. Ya, oke. Okay. Ya, jadi Rasulullah ketika hijrah tujuannya adalah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Tujuannya ya menggalang kekuatan. Jadi berjamaah itu untuk menggalang kekuatan supaya kita punya wibawa. Kondisi kita hari ini, jamaah rahimakumullah, ya, itu kalau boleh saya ibaratkan sapu lidi yang sudah lepas ikatannya, tercerai-berai. Tercerai-berai. Ya, jadi kita masih euforia dengan kuantitas 78%, 80%, ada yang mengatakan 82%. Ya, bahkan di angka yang paling rendah tadi 78, masih mayoritas kita. Tapi mbok iyo gitu, kita sadari apalah arti mayoritas kalau kita tidak dibarengi dengan kualitas keislaman kita. Tidak dibarengi dengan kualitas keimanan kita, rapuh kita. Apa bukti kita rapuh? Mohon maaf ya, ini contoh yang sangat kita rasakan 3 tahun terakhir, 2018, 2019, 2020 kurang 2 bulan, ulama-ulama, ustadz-ustadz, kiai-kiai, habaib-habaib yang ditusuk, yang dibacok, yang dibunuh, itu sudah lebih dari 20 kasus. Siapa yang belain? Nggak ada. Nggak ada. Jadi sebenarnya kita mayoritas, tapi seperti
anak ayam yang kehilangan induk. Jamaah paham kan? Ayam baru netes 10 ekor, itu 3 hari mah dikurung. Karena induknya masih lemah, namanya baru ngelahirin, anak-anaknya juga masih lemah, dikurung, dikasih makan, dikasih makan, dikasih makan. Nanti hari keempat, hari kelima mulai dilepas. Ya, induknya udah mulai ngajak anak-anaknya main sekitar rumah. Begitu seminggu, anak-anaknya sudah semakin sehat, mulai diajak main ke semak-semak. Ternyata apa? Induknya disamber, dimakan elang. Ketika induk ayam dimakan elang, lihat, perhatikan anak-anaknya. Ada yang lari ke sono, piek, 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 piek. Ada yang lari ke sono, piek, 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 piek. Ada yang lari ke sono, piek, piek, piek. Kenapa lari begitu? Ya pakai bahasa kita. Menyelamatkan diri masing-masing. Sekali lagi, menyelamatkan diri masing-masing, nggak berjamaah. Lari ke utara, malah dimakan. Apalagi kita ya Sinyalnya kurang bagus ya. Ustaz? Disconnect ya, Ustaz? Iya. Ya, mungkin sambil nunggu Ustaz bisa connect kembali, barangkali jamaah yang ingin bertanya, silakan chat ya di bagian chat, bisa bertanya kepada Ustaz. tes. Ya, masuk lagi Ustaz. Alhamdulillah. Putus lagi ya tadi. Iya, benar tadi. Sampai anak ayam, Dat. Baik, ini ya, ya. Jadi kondisi kita umat Islam tuh udah kayak sapu lidi yang lepas dari ikatannya. Jadi kalau sapu lidi lepas dari ikatannya ini kan tidak berdaya ini. Mau dipatahin jadi berapa juga mudah sekali itu. Nah, jadi udah sendirian nih, mudah sekali dipatah-patahin. Tapi yang ini ditekuk aja kagak bengkok. Ya, jadi ternyata kuat itu bukan kumpulan kuat ditambah kuat. Karena orang yang terlalu kuat, terlalu pinter, terlalu kaya memang sulit untuk berjamaah. Ternyata kuat adalah kumpulan lemah ditambah lemah, ditambah lemah, ditambah lemah. Jadi, oleh karena mari kita sadari sebenarnya semua kita punya potensi. Ya. Halo Ustaz. Lagi ya. Ya, mungkin waktu tinggal 15 menit, jamaah sekalian. Mungkin Ustadz 5 menit lagi ya.
Sambil ini silakan ya bagi yang mau bertanya bisa chat, nanti saya bacakan pertanyaan-pertanyaannya buat Ustaz. Ya, sambil nunggu Ustadz join lagi, nanti mungkin langsung sesi pertanyaan ya. Ya mungkin Pak Hanafi bisa dibantu pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan Pak. Ya. Nah, sudah join lagi Ustadz. Karena waktu Ustaz sampai pukul 21, ini sudah 15 menit lagi. Mungkin Oke. Ya. 5 menit lagi. Ya, dikit lagi ya. Ya. Oke, dikit lagi. Ya, saya 5 menit lagi nanti selebihnya untuk tanya jawab. Baik. Ya. Jadi terlebih ketika kita sudah bicara, sekali lagi mohon maaf, bicara suksesi, Masya Allah, ramai banget kita. Ya, ada yang acuh, ada yang malu, ada yang takut, ada yang benci. Udahlah, urusan milih ketua RT mah nggak usah bawa-bawa agama gitu. Ya, karena apa? Ini harus disadari segera oleh kita. Jadi harus disadari segera oleh kita umat Islam. Terstigma lebih 350 tahun kita dijajah oleh Belanda. Ditambah 3,5 tahun oleh Jepang yang kualitasnya sama dengan 350 tahun. Apa stigma yang sampai saat ini melekat di dalam hati kita, umat Islam? Ya, politik itu kotor, politik itu najis, politik itu jahat. Kotor, najis, jahat. Lihat. Namanya kotor, najis, tinggalkan. Padahal sesungguhnya ya ini adalah sedang dikerjain nih, kita dikerjain gitulah. Dikerjain. Yang ngomong politik najis, kotor, jahat, salah satunya adalah, mohon maaf nih, kalau disebut nama mohon maaf, ya, DN Aidit, tokoh komunis. Begitu piciknya, tapi kita nggak berasa dipicikin. Begitu liciknya, tapi kita nggak berasa. Orang lain nggak boleh berpolitik, tapi dia berpolitik. PKI kan partai. Orang lain nggak boleh berpolitik, tapi dia berpolitik. Orang lain nggak boleh berkuasa, tapi dia berkuasa. Jadi orang-orang anti Tuhan itu bukan tidak agamis, tapi bahkan anti demokrasi. Jadi kalau demokrasi ya sudah, kamu, saya. Jadi nggak ada ngelarang-larang. Ya, jadi kitanya aja yang nggak nalar-nalar gitu. Padahal yang namanya politik itu kayak pisau. Tergantung pisaunya di tangannya siapa. Kalau di tangan chef, di tangan mak-mak, di tangan ibu-ibu, insya Allah sangat manfaat. Tapi kalau pisau ada di tangan penjahat, iyalah. Bentar-bentar buat ngebunuh, bentar-bentar buat mendolimi. Ya sama. Kalau kita melihat pisau di tangan penjahat, jangan pernah kita berharap pisau itu akan diserahkan ke kita. Jadi bagaimana supaya pisau itu tidak digunakan untuk melakukan kejahatan lagi? Ya rebutlah pisau itu dari kita. Sama kekuasaan yang diperoleh dengan jalur politik itu seperti pisau. Jadi kalau orang berkuasa misalnya ya melakukan kedoliman, melakukan ketidakadilan, lalu kita mengharap serahkan kekuasaan kepada saya, itu sama dengan kita mengatakan kepada penjahat yang bawa pisau, serahkan pisau itu ke saya. Ya nggak mungkin lah. Terus gimana? Ambillah dengan cara yang dibenarkan. Supaya pisau itu berada di tangan orang yang baik, sehingga akan dipergunakan untuk hal-hal yang baik. Ya, makanya saya tidak ingin mendengar lagi sebenarnya ya, ada di antara saudara kita yang mengatakan, ini urusan pasar, ini urusan milih ketua KONI, ini urusan milih ketua Karang Taruna, jangan bawa-bawa agama. Namanya jangan bawa-bawa, kan artinya ditinggal. Ke masjid jangan bawa HP, artinya HP ditinggal. Apa nggak kebayang dalam pikiran kita, kalau agama lagi ditinggal kita mati bagaimana gitu. Ya, jadi kalau dalam bahasa Al-Quran, ya mungkin ayatnya bisa dicatat karena saya tadi tidak mencantumkan ayat di situ. Surah Al-An'am surah 6 ayat
38, yang artinya tidaklah makhluk yang melata di muka bumi, tidak ada seekor burung yang terbang di angkasa, kecuali mereka adalah makhluk seperti kamu. Ma farotna fil kitabi min syai. Di dalam Al-Quran kami tidak alpa, tidak luput. Jadi tidak ada yang terlewatkan. Ya, buat kita yang punya akal, buat ciptaan oleh yang lain, semuanya sudah ada aturannya, gitu maksudnya. Ke WC aja buang itu sesuatu yang tidak dibutuhkan. Ada petunjuknya, melangkah kaki kiri pakai doa, selesai melangkah kaki kanan pakai doa. Buang aja ada aturannya, masa nyari nggak ada aturannya? Ke pasar, ke kampus, ke rumah sakit yang nyari rezekinya di situ, ke pabrik, ke kantor-kantor yang nyari di situ. Itu kan nyari, buang ada petunjuknya, masa nyari nggak ada petunjuknya. Saat kita tidur, lelah, letih, diem aja ada petunjuknya. Masa beraktivitas nggak ada petunjuknya. Jadi Allah mengatakan ma farotna fil kitabi min syai'. Tidak ada di dalam Al-Qur'an kecuali semua sudah ada aturannya untuk kehidupan kita. Ya, makanya apa? Agama harus kita bawa, spiritnya sekali lagi, spirit agama harus kita bawa kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Termasuk ketika kita nanti masuk bulan Desember tanggal 9, ya bawa spirit agama lah gitu. Jadi sekali lagi, kalau kita mengutamakan agama, insya Allah dunia ngikutin. Tapi kalau belum apa, udah wani piro, ntar dunia nggak dapat, emang 200.000, 300.000 menjamin kita jadi orang kaya. Itu kan banyak pemilih pragmatis, wani piro, ya. Padahal yang membuat kebijakan listrik naik, bahan bakar naik atau turun, pemimpin. Pemimpin adalah orang yang kita pilih. Milih pemimpin untuk satu aja anak perempuan kita. Kita punya anak perempuan dilamar oleh 2 orang, muslim non muslim. Ya, kita nasihatkan untuk terima yang muslim. Dua-duanya muslim, yang satu rajin ke masjid, yang satu nggak pernah ke masjid. Terimalah yang rajin ke masjid, gitu. Kira-kira begitu. Nyari pemimpin buat satu orang, anak kita harus yang benar-benar keimanannya, keislamannya. Bagaimana nyari pemimpin untuk sekup, untuk cakupan yang lebih besar, yang lebih luas. Jadi sekali lagi, kita tidak mengikuti madhab aidit yang anti Tuhan, tapi kita mengikuti petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah. Ya, mudah-mudahan langkah-langkah kita, ya, tindakan-tindakan kita semuanya ternaungi dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran, dengan sabda-sabda Rasul, sehingga insya Allah kita akan selalu dalam ada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, mari kita berhimpun dalam barisan, mari kita berhimpun dalam satu shaf, supaya kita punya izzah, punya wibawa, punya kekuatan, sehingga tidak ada pihak-pihak lain yang berani mengolok, menista, menghina kita, ulama kita, bahkan sampai berani menghina nabi kita, nggak tanggung-tanggung gitu ya. Jamaah rahimakumullah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan online yang pertama ini. Mudah-mudahan ini bisa berlangsung untuk kajian-kajian berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas pemaparannya dan kajian tadi yang mencerahkan buat kita semuanya ya, tentang pentingnya urgensi untuk berjamaah. Ini ada beberapa pertanyaan Ustaz, mohon bisa diberikan tanggapan dan jawaban. Pertama dari Pak Kadafi, jika hidup berjamaah itu tidak hanya dalam sholat, apakah kehidupan bernegara itu termasuk dalam hidup berjamaah yang disunahkan Rasulullah? Jika iya, kriteria pemimpin yang bagaimana yang bisa membawa hidup berkah sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Kemudian berikutnya, jika itu ikut berpartisipasi dalam upaya pemilihan pemimpin yang baik, apakah termasuk mengikuti sunnah yang diajarkan Rasulullah? Silakan. Silakan Ustaz. Ya, halo. Ya, pertanyaan dari Pak Kadafi.
Jika hidup berjamaah itu tidak hanya dalam sholat, apakah kehidupan bernegara termasuk dalam hidup berjamaah yang disunahkan Rasulullah? Iya. Baik, yang pertama, ya, tadi sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa berjamaah yang dimaksud di sini luas ya, dari jamaah sholat 5 waktu sampai kita berusaha berjamaah di luar sholat, berhimpun. Pertanyaannya mungkin ya, dengan siapa kita berhimpun, dengan siapa kita ngumpul satu barisan? Ya tentu saja ngumpul dengan orang-orang yang berhimpun di jalan Allah, ya. Berhimpun untuk menegakkan kalimat Allah, untuk berdakwah, ya kan, mensyiarkan agama Allah, ya. Wah, kita berjamaah organisasi taruhlah begitu banyak banget, ormas banyak banget, nggak apa-apa, ya kan. Nanti kita saling mengcover, ya, mana yang kurang, yang belum ada di situ, mari kita coba mengcover. Memang ada sedikit muskil gitu ya. Tapi kalau kita mau serius sih, insya Allah lama-lama titik temunya begitu besar. Tuhannya sama, Allah. Nabinya sama, Muhammad Rasulullah. Kiblatnya sama, Masjidil Haram, Ka'bah. Kitab sucinya sama, Al-Quran. Rukun iman sama 6. Rukun Islam sama 5. Kenapa ya umat Islam sulit bersatu? Mohon maaf. Ya, saya kira di poin Tuhannya sama sepakat sudah. Rasulnya sama sepakat, kiblatnya sama sepakat, rukun iman, rukun Islam sama sepakat. Pertanyaannya, ketika kita menjadi seorang muslim, sudah benar-benar belum menjadikan Al-Quran sebagai referensi? Ini adalah pertanyaan besar. Jadi kalau semua ormas Islam, semua partai nasionalis yang basis masanya Islam, apalagi partai yang ajasnya Islam, benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai referensi, terlebih saat kita ada perselisihan, insya Allah kita akan menemukan titik temu yang begitu mudah. Nah, persoalan kita kan sekarang Al-Quran baru sebatas bacaan, yang mengkaji juga sedikit, yang memahami juga sedikit, ya sehingga masih terdengar suara-suara minor, suara-suara sumbang, seperti yang tadi. Jadi sekali lagi, mari kita, Tuhan sudah akur, nggak pernah berdebat, ya, Nabi udah nggak pernah berdebat, kiblat nggak pernah berdebat, cuman pertanyaannya sekali lagi, yang ormas Islam apapun, yang partainya apapun, ya, sudahkah kita menjadikan Al-Quran benar-benar referensi? Nah itu, ya. Jadi kalau kita akan berjamaah dengan siapa, berorganisasi dengan siapa, berpartai dengan siapa, ya manalah yang paling mendekati Al-Quran. Saya kira itu. Jadi kalau dicari-cari aja, ditelisik-telisik aja, ya, insya Allah lama-lama akan ketemu secara alamiah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Yang kedua, Ustaz. Nabi SAW pernah bersabda, akan datang masa di mana umat Islam itu jumlahnya banyak, tapi seperti buih, ya, atau di riwayat yang lain dikatakan seperti makanan yang diperebutkan. Apa penyebabnya, Ustaz? Padahal jumlah kita ya demikian banyak, ya. Silakan. Kurang jelas ya, saya agak ini bisa. Nabi pernah bersabda akan datang suatu masa di mana umat Islam itu jumlahnya banyak, tapi seperti buih di lautan, ya. Atau seperti makanan yang diperebutkan. Penyebabnya apa, Ustaz? Keadaan seperti ini. Iya, 2 lah penyebabnya ya. Jadi kita banyak tapi seperti buih. Seperti hidangan yang diperebutkan orang yang lapar. Penyebabnya hubbud dunya, terlalu cinta dunia, dan takut mati, nggak mau berjuang. Itu aja. Ya, jadi seolah kita akan hidup selamanya, kita lupa ya bahwa apa yang kita himpun, yang kita tumpuk, yang kita kumpulkan, semuanya akan kita tinggalkan, yang akan kita bawa satu agama gitu. Ya, jadi sekali lagi, banyak kayak buih di lautan, udah nggak punya kekuatan apa-apa. Dia akan ikut angin, dia akan ikut ombak. Jadi sebabnya adalah sekali lagi cuma 2 itu disebut tersurat di dalam hadis. Cinta dunia berlebihan dan takut mati. Orang kalau udah kayak gini mau berjuang nggak, pasti enggak lah, ya. Makanya cintai dunia untuk bekal,
akhirat kita. Ya, jangan takut mati berjuang. Karena apa? Kalau sudah ajal mah di rumah atau di luar rumah, berjuang, nggak berjuang, kalau sudah ajal, mati ya mati. Jadi mari kita tetap berjuang di jalan Allah dengan cara yang konstruktif, dengan cara yang beradab, dengan cara yang bermoral, dan jadikan titipan Allah berupa harta dunia untuk terus ya kan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga semuanya akan membawa keberkahan bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Pertanyaan terakhir Ustaz. Dari Bu Risna, Bu Insani. Oke. Bagaimana cara kita menyikapi ketika kita hidup di lingkungan yang tidak sepemahaman dengan kita, terlebih tidak seiman dengan kita, yang dalam beberapa hal terjadi yang bersebelahan. Oke, jadi gini ya, emang gimana sih supaya kita bisa satu barisan gitu ya? Ya. Ego, ya. Jadi kita turunin ego, Ya, memang disebut dalam Al-Quran kullu hizbim bima ladehim farihun. Setiap kelompok dia punya ego, dia bangga dengan kelompoknya. Nah, ego itu harus diturunkan. Makanya sekali lagi, ketika terjadi perselisihan konflik, jangankan dua kubu besar, terjadi konflik kecil suami istri, udah sepakat. Kalau kita berselisih ya Pak, ya Bu, mari kita jadikan Al-Quran rujukan. Nanti kalau Al-Quran berpihak ke Papa jangan pongah, Ibu jangan merasa, karena apa? Semuanya kita ingin tunduk kepada Allah. Ya, jadi enak jadinya ya. Jadi turunkan ego. Kenapa turunkan ego? Semua kita punya kelemahan. Pastilah semua manusia punya kelemahan. Ya. Makanya jangan pertanyaannya lo bisa apa? Ini pakai bahasa gaul. Tapi lo punya apa? Kalau udah mengejek, menghina, mencela, mengecilkan, menyepelekan, ya seperti tadi, lo bisa apa? Itu kan menghina. Itu 180 derajat membuka pintu balik dia untuk menghina saya. Karena apa? Saya juga pasti punya kelemahan. Nanti dikorek-korek, dicari-cari ketemu juga. Makanya pertanyaannya jangan lo bisa apa, tapi lo apa? Lo punya apa? Saya punya ini sedikit, Pak Ustadz. Saya punya, ya udahlah kita sinergi aja. Gitu. Jadi sinergi potensi-potensi baik, sinergi potensi-potensi positif yang ada pada masing-masing kita. Ya kan? Ya contohnya kayak 5 jari kita. Beda kan? Tapi nggak ada yang merasa dirinya paling baik karena semuanya punya kelemahan, punya kekurangan. Tapi luar biasa, pegangan ya bersama, nulis ya bersama. Kan nggak ada orang pegangan 1 jari, nulis 1 jari, ngulek 1 jari, kan nggak ada. Ya karena apa? Semuanya masing-masing di antara jari itu menurunkan ego karena sadar dengan kelemahannya masing-masing. Mari kita berhimpun karena semua kita punya kelemahan tapi kita punya potensi-potensi baik. Daripada kita ngomongin kelemahan, lebih baik kita mensinergikan potensi-potensi positif. Jadi kalau tidak kayak begitu, insya Allah lama-lama juga akur. Dan yang penting sekali lagi, setiap kita terjadi perselisihan, terjadi konflik di antara 1 dengan 2 orang, 3 orang, jadikan Al-Quran, ya sunnah Rasul sebagai rujukan. Dan semuanya tunduk ke situ. Insya Allah lama-lama akan ketemu atau titik temunya sangat besar sekali. Wallahu a'lam bishawab. Baik, satu lagi Ustaz, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Suwandito dari Banten ya, Tangerang ya. Cukup jauh nih. Negara Islam manakah yang sudah menjalankan hukum Al-Quran secara konsekuen, all out dan komprehensif? Ya, ini mungkin pertanyaan dari Pak Suwandito. Ya persisnya gitu ya, sejak runtuhnya khilafah Turki Utsmani lah, sampai sekarang umat Islam masih terus berupaya mengembalikan kejayaan Islam. Makanya masing-masing diri kita
Mari kita terus mengupgrade ya kualitas keislaman kita, kualitas keimanan kita gitu ya. Jadi kalau kita stuck ya, Al-Quran yang merupakan pusaka dan warisan terbesar hanya jadi pajangan, hanya jadi bacaan semasta ya, selamanya kita akan menjadi umat mayoritas yang tidak berdaya. Kita ingin menjadi umat mayoritas yang punya daya gitu ya. Memimpinlah. Kalau nggak jadi pemimpin kita nggak berdaya. Karena apa? Yang membuat kebijakan kan pemimpin. Bagaimana kita membuat kebijakan sementara kita jadi rakyat terus gitu ya. Jadi kalau jadi rakyat harus menerima kebijakan yang dibuat oleh pemimpin. Pemimpin sangat pragmatis. Kayak tadi saya sudah sampaikan, lah urusan milih mah bebas lah yang mana aja gitu. Gak usah bawa-bawa agama. Ini, jadi menyadarkan orang yang kayak begini itu bukan pekerjaan mudah. Makanya nggak usah muluk-muluk. Kita ingin membangun peradaban besar, ya harus dimulai. Negara terdiri dari provinsi, provinsi terdiri dari kabupaten kota, kabupaten kota terdiri dari kecamatan, kecamatan terdiri dari kelurahan, kelurahan terdiri dari RW, RW terdiri RT, RT terdiri kakak. Logikanya apa? Kalau kita ingin se-RT baik semua, ya kakaknya harus yang baik-baik semua. Kalau kita kakaknya ingin baik, individunya harus baik semua. Kalau individunya baik, keluarga baik. Kalau keluarga semua baik, se-RT baik. Logikanya apa? Ingin menjadi negara yang baik itu ternyata harus berawal dari individu-individu yang baik. Makanya harus dimulai dengan islahun nafas, memperbaiki diri secara intens. Maulah duduk pekanan yang serius, yang sungguh-sungguh gitu. Karena hanya itu yang bisa dijadikan kita. Kalau ketemu sebulan sekali, apalagi ketemu pengajian setahun sekali, itu untuk sebatas syiar, ya, tablik, gema, gaung, tapi nggak bisa dijadikan sarana untuk membentuk. Yang namanya membentuk, mau nggak mau harus dari kecil. Jadi kita ingin membentuk negara yang hebat, yang berperadaban, ya harus dimulai dari membentuk pribadi-pribadi yang hebat. Baik. Baik, Ustaz. Ada permintaan dari Pak Ahmad Anwar, materi PowerPoint agar disampaikan via WA Group ya. Baik, terima kasih Pak Ahmad Anwar. Untuk PowerPoint-nya akan kami sampaikan lewat grup jamaah ya, akan kami bagikan. Terakhir sebelum ditutup, Ustaz, mohon bisa diberikan kesimpulan sebelum nanti ditutup dengan doa dari Ustaz. Oh, keluar lagi ya. Baik, sambil nunggu Ustaz, saya sedikit flashback lagi ya dari yang tadi materi disampaikan. Pertama, tema urgensi hidup pada hari ini terkait dengan yang telah disampaikan Ustaz tadi. Pertama, urgensi hidup berjamaah adalah berjamaah itu berkah ya. Saya telah terangkan bagaimana ketika kita bisa berjamaah itu bisa membawa tambahan keberkahan dan kebaikan buat kita semuanya. Yang kedua, berjamaah itu indah ya. Kemudian berjamaah menjadi wasilah datangnya kasih sayang. Kemudian berjamaah menjadi wasilah dilipat gandakannya pahala amal soleh. Ya. Di antara sholat jamaah itu dengan berjamaah akan dilipat gandakan pahala amal soleh. Kemudian berjamaah menjadi kuat dan menyempurnakan yang kurang. Ya. Apakah Ustaz sudah bergabung kembali? Oh, udah. Ya, saya kira kita tunggu Ustaz untuk menutup doa. Halo?
Ya terputus ya Ustadz ya. Terus lagi ya. Bisa ditutup Pak Hadafi untuk doa penutup sambil nanti kita nunggu Ustadznya belum. Ya. Kita join lagi Ustadz. Oke, kalau kita tutup aja ya. Ya. Majelis kita, apa yang disampaikan Ustadz tadi insya Allah sudah cukup dan berikan kita pelajaran dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih buat seluruh jamaah, Bapak Ibu Saudara yang meluangkan waktunya untuk tholabul ilmi, mendapatkan materi malam ini. Oh ya, ini udah bergabung kembali nih, Ustaz. Alhamdulillah. Oke, Tad. Terakhir, Tad. Antum tutup. Oh. Tafadhol Ustaz Anwar. Nasihin antum tutup. Tes. Oh iya baru. Silakan Ustaz, tadi sudah kita bacakan kesimpulan, kemudian barangkali Ustaz bisa menutup dengan doa untuk tadi supaya kita bisa mengambil pelajaran dari semua yang tadi telah sampaikan. Silakan Ustaz, kita berdoa. Baik. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita akhiri ta'lim kita, kajian kita malam hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan semoga ilmunya membawa keberkahan untuk kehidupan kita, pribadi, keluarga, bermasyarakat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghadirkan di tengah-tengah kita pemimpin-pemimpin dan calon pemimpin yang mencintai kita, mencintai ulama-ulama kita, mencintai Nabi kita, mencintai agama kita, dan membelanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabb, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibi dunya waddin. Allahumma ya munzilal kitab, Allahumma ya rafi'al bala, Allahumma ya kashifad darra, ikshif 'annal waba wal bala wad darra, ikshif 'annal waba wal bala wad darra, ikshif 'annal waba wal bala wad darra ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas kajian online-nya. Kami dari TKM Al-Hijrah juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti acara kajian online ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya, karena masih pertama dan kekurangan dari Anda barangkali
jaringan dan sebagainya. Ya. Mohon maaf, semoga bisa lebih baik ke depannya dan bisa kita ikuti kembali kajian-kajian yang diadakan oleh KKN Al-Hijrah. Ya. Demikian kami tutup dengan doa kifar majlis. Subhanallahumma Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz, pamit dulu. Assalamualaikum. Izin saya close ya.